suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz, ya, sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik dari ini. Ketika itu Rasulullah SAW sedang memegang ya kain atau jubah, ya, pakaian yang terbuat dari sutra, menandakan bahwa ya tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, sapu tangannya Mu'adz yang ada Sa'ad bin Mu'adz yang ada di surga, artinya ya pemilik dari sapu tangan tersebut juga berada di dalam surga. Kemudian ya selain itu juga di antara kemuliaan ya atau keutamaan Sa'ad bin Mu'adz, tentu beliau radhiyallahu anhu adalah seorang yang memiliki kedudukan di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kesetiaannya beliau radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak lain ya, yang pertama dan yang paling utama adalah karena Sa'ad bin Mu'adz yang adalah seorang pemimpin dari kaumnya, sehingga ya ketika beliau yang menjadi seorang muslim, masuk atau bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beliau ya secara tidak langsung memerintahkan kaumnya untuk juga masuk Islam. Ini sebuah dakwah yang cepat, yang juga tepat pada sasarannya, artinya ya penduduk Madinah yang di bawah naungan kepemimpinan Sa'ad bin Mu'adz ketika itu kemudian masuk Islam secara serentak. Dan tentu ya jika berbicara tentang keberanian ya, gagah beraninya Sa'ad bin Mu'adz ya, maka tidak diragukan lagi karena beliau radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin kaum dan seorang pemimpin yang tentunya juga adalah pemimpin pasukan yang gagah berani dan mengikuti beberapa ya peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Nah, kemudian ya pemirsa dan pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah tentang wafatnya Sa'ad bin Mu'adz ya dalam peristiwa perang Khandaq atau ya peristiwa perang Khandaq ini juga sering dinamakan peristiwa Ahzab ya, atau perang Ahzab. Ini sama saja. Jadi nama lain dari perang Khandaq adalah perang Ahzab. Ya, saat itu kota Madinah dikepung oleh sekutu-sekutunya para kufar Quraisy. Ya, kota Madinah dikepung oleh sekutunya para orang-orang kafir Quraisy, dan Sa'ad bin Mu'adz pun ya turut serta dalam perang yang sangat sulit ini. Saat terjadi pengepungan itu ya, kenapa dinamakan perang ini Khandaq? Ya, Khandaq itu artinya adalah parit. Ya, jadi kaum muslimin membuat sebuah parit yang tentu banyak fungsinya ya. Parit itu jika dibuat ketika atau saat sedang peperangan berlangsung, diantaranya untuk pertahanan ya bagi kaum muslimin. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ya ikut serta dalam perang tersebut, dan dikatakan ya perang Khandaq ini adalah perang yang diantara perang yang sulit juga ya, karena posisinya adalah kaum muslimin dikepung oleh orang-orang tadi yang sudah disebutkan ya, kaum kufar Quraisy. Nah, dalam perang tersebut ya qadarullah, urat nadi Sa'ad bin Mu'adz
terkena sambar atau sambaran anak panah, ya, dan darah pun mengalir deras dari tangannya. Jadi urat nadinya kena. Kalau urat nadinya sudah kena, yaitu kalau zaman sekarang mungkin bisa mudah bismillah ya untuk di di stop ya, entah itu dioperasi atau di apapun. Tapi kalau zaman dulu belum ada alat-alat secanggih itu, tentu ya ketika urat nadinya sudah terpotong seperti itu, maka hanya bisa meminimalisir saja kucuran dari darah tersebut. Dan beliau pun radhiyallahu anhu dirawat ya secara darurat untuk menghentikan keluarnya darah. Jadi hanya bisa meminimalisir saja keluarnya darah secara deras. Dirawat beliau radhiyallahu anhu dan didirikan ya kemah untuknya, untuk beliau, agar berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mendirikan kemah di dekat tempat dirawatnya Sa'ad bin Mu'ad ya, agar selalu berada di dekatnya beliau. Jadi Nabi SAW memerintahkan para sahabat ya untuk mendirikan kemah agar Sa'ad bin Mu'ad ini tidak jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada awalnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membawa Sa'ad bin Mu'ad ke masjid ya, dirawat di masjid. Namun kemudian setelah itu ya didirikan kemah khusus di sana. Baik. Kemudian dalam keadaan demikian, artinya ya ini hanya tinggal menunggu saja ya, hanya tinggal menunggu seberapa lama kekuatan dari Sa'ad bin Mu'ad ya. Dalam keadaan seperti itu, Sa'ad terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika dari peperangan dengan Quraisy ini masih engkau sisakan, maka panjangkanlah umurku untuk menghadapinya. Ya, doa dari Sa'ad bin Mu'ad, lihat kegigihan ya, ketangguhan dari Sa'ad bin Mu'ad. Doanya bukan untuk ya Allah cepat-cepat selesai perangnya ya, biar beliau bisa istirahat, atau minta disembuhkan secara langsung, tidak. Tapi kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Allah, jika perang ini masih tersisa, maka panjangkanlah umurku agar beliau radhiyallahu anhu masih bisa ya ikut serta dalam peperangan tersebut. Ya, mentalnya tidak jatuh sama sekali Sa'ad bin Mu'ad. Mentalnya ya tetap kuat, tetap tekadnya tetap bulat untuk menghadapi kaum kafirin Quraisy. Padahal dalam keadaan bisa dikatakan ya hampir sekarat, karena darah terus mengalir dari tangannya. Kemudian ya dilanjutkan perkataan Sa'ad bin Mu'ad, karena tak ada golongan yang kuinginkan untuk dihadapi lebih daripada kaum yang telah menganiaya Rasulmu, wahai ya Allah ya. Jadi kata Sa'ad bin Mu'ad ya, karena memang jelas orang-orang kafir Quraisy ini adalah orang-orang yang dahulunya sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengganggu, menganiaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisahnya banyak sekali. Ya, ada yang pernah meletakkan kotoran ya, atau bahasa kita ini jeroan unta ya di pundaknya Nabi SAW ketika beliau sedang sujud. Pernah ya juga ada yang ingin meletakkan batu besar di kepalanya Rasul SAW ketika beliau sujud, menginjak beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sujud ya. Tapi dengan izin Allah ya, beberapa dari hinaan-hinaan semacam itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ya di antara kisah-kisah penganiayaan kaum kafirin Quraisy
kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya saudara atau bisa dikatakan kerabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab adalah di antara pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara orang yang paling keras, yang paling menentang dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan ya sebab nuzul surat Al-Lahab. Nah, ya kembali kepada doa atau perkataan dari Sa'ad bin Mu'adz tadi. Kata Sa'ad bin Mu'adz, karena tidak ada golongan yang aku ingin untuk menghadapinya lebih dari golongan orang-orang yang selalu menganiaya atau yang telah menganiaya Rasulmu, ya Allah. Ya, bukan hanya menganiaya saja, tapi mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan mengusirnya. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sempat diusir dari kediamannya, dari tempatnya di Mekkah. Seperti ya sudah tidak dianggap lagi keluarga, padahal Mekkah itu adalah ya istilahnya kaumnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di Mekkah. Namun beliau diusir, ya, diejek, dicemooh, bahkan disiksa oleh mereka. Nah, dan seandainya kata Sa'ad bin Mu'adz, seandainya engkau telah mengakhiri perang antara kami dengan mereka, jadikanlah kiranya musibah yang telah menimpaku ini sebagai jalan untuk menemui syahid. Di pilihan ya yang diminta oleh Sa'ad bin Mu'adz kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang diminta oleh Sa'ad bin Mu'adz itu antara dua hal berarti. Yang pertama, meneruskan peperangan tersebut, atau yang kedua, menyudahi selesainya perang itu dengan syahidnya beliau radhiyallahu anhu, karena memang ya beliau juga mengetahui keadaan sudah seperti ini. Tapi hebatnya Sa'ad bin Mu'adz adalah apa? Ketika dalam keadaan kritis seperti itu, beliau memohon agar bisa terus jika peperangan ini masih tersisa. Namun jika usai, maka jadikanlah musibah atau ya terpotongnya urat nadi beliau ini sebagai jalan syahidnya beliau radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Mu'adz pun masih bertahan beberapa saat, ya. Kian hari luka yang diderita Sa'ad pun semakin parah. Dan di saat-saat terakhir kehidupan beliau radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat mengunjungi beliau. Lalu beliau meletakkan kepala Sa'ad di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, posisinya Sa'ad sedang terbaring, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepala Sa'ad di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil bersabda, "Ya Allah, Sa'ad telah berjihad di jalan-Mu, membenarkan Rasul-Mu, dan telah memenuhi kewajibannya. Maka terimalah ruhnya dengan sebaik-baik cara Engkau menerima ruh." Ini bukan perkataan istilahnya pesimis, pasti akan wafat, ya. Bahkan Nabi SAW pun tidak tahu kapan beliau radhiyallahu anhu akan wafat, akan meninggal. Bukan berarti Nabi SAW memprediksi, tidak. Tapi di sini dari doanya Nabi SAW adalah tentu melihat keadaan yang seperti itu, doanya Nabi SAW adalah menjadikan ruhnya Sa'ad bin Mu'adz diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik cara Allah Subhanahu wa taala menerima ruhnya orang-orang yang
telah meninggal dunia. Dengan kata lain, ya Rasulullah SAW meminta kepada Allah SWT, memohon kepada Allah untuk mengistimewakan ya Sa'ad bin Mu'adz dalam mengambil ruhnya. Nah, dan doa yang dipanjatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangkan kesejukan kepada ruh Sa'ad yang hendak pergi, ya, tentram, damai, ya, perasaan Sa'ad bin Mu'adz, karena ya tentu doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelas, ya, doa yang terijabah, doa yang termakbul, ya. Dan pada saat itu Sa'ad mencoba dengan susah payah mengangkat kelopak matanya, ya, dan mengarahkan pandangannya ke wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ia cintai. Ya, keadaannya berarti itu sudah sangat kritis, ya, sudah sangat kritis sampai ya, dikatakan beliau ingin mengangkat kelopak matanya untuk melihat wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan susah payah. Nah, dan kemudian juga beliau, ya, Sa'ad bin Mu'adz mengarahkan pandangannya ke wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ya mengatakan, salam atasmu wahai Rasulullah, ya, ketahuilah bahwa aku beriman bahwa engkau adalah utusan Allah. Ya, di akhir hayatnya, ya, artinya ini adalah sebuah sebuah ikrar, ya, di saat-saat terakhir, bukan di saat terakhir, tapi di saat terakhir Sa'ad bin Mu'adz menghembuskan nafasnya atau sisa-sisa hidupnya, beliau mengatakan bahwa, ya, atau mengikrarkan bahwa beliau adalah orang yang, ya, benar-benar beriman bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Dan Rasulullah SAW menjawab, ya, kebahagiaan atas dirimu wahai Abu Amr. Baik, Sa'ad bin Mu'adz, ya, di tahun ke-5 Hijriah, ya, ketika itu usia beliau, ya, adalah 37 tahun. Ya, ini usia yang relatif masih muda, ya, atau masih baru memasuki usia matangnya seorang lelaki. Kenapa? Ya, sering kita sampaikan bahwa para nabi, ya, ataupun para rasul itu diutus di umur 40 tahun. Kenapa? Karena di umur 40 tahun itu seorang lelaki dianggap, ya, atau memang secara pertumbuhan akal, ya, badan, jasmani dan rohaninya itu mencapai puncak dari kematangannya, ya, di umur 40 tahun. Jadi, ya, tidak salah jika kita katakan di umur 37 tahun adalah kematian beliau yang relatif masih muda, ya, karena belum mencapai masa matangnya seorang lelaki, yaitu 40 tahun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dan rasul, ya, di umur 40 tahun. Kemudian, ya, 12 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, ya, atau 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, ya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di usia 63 tahun. Ya, jadi ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini, tapi yang lebih rajih insyaallah taala adalah, ya, demikian, 63 tahun. Ya, adapun Sa'ad bin Mu'adz, maka usia beliau, ya, masih relatif muda, 37 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Baqi, ya, pemakaman para
sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya radhiyallahu anhum jami'an di Madinah, dan masih ada sampai sekarang ya, masih ada sampai sekarang pemakaman Baqi tersebut ya. Di saat wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad ihtazza 'arsyur Rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz." Ini perkataan yang bukan hal yang sepele ya, bukan hanya sekedar perkataan. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, arsy-Nya Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala bergetar di saat ya wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Saking apanya itu ya. Ini bukan berarti ya Sa'ad bin Mu'adz dengan sendirinya bisa menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kemuliaan dari Sa'ad bin Mu'adz, saking besarnya berita ini, wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, sampai kepada ya tembus ke langit ketujuh, sampai kepada arsy Allah bergetar dengan ya kematian Sa'ad bin Mu'adz. Dalam masa keislamannya ya, ini yang pernah saya sampaikan di awal pertemuan, dan ini menjadi satu motivasi juga untuk kita ya, dan sekaligus bahan renungan untuk kita, bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini hanya 6 tahun saja dalam Islam. Artinya kehidupan beliau radhiyallahu anhu ya, dari bersyahadatnya beliau ya, masuk Islamnya beliau radhiyallahu anhu hingga wafatnya beliau ini hanya 6 tahun saja ya, waktu yang singkat, sangat singkat, 6 tahun. Sedangkan kita ya hidup sudah puluhan tahun, 20 tahun, 25 tahun, ada yang 40, 50 ya, bahkan 60, 70, 80 statusnya adalah seorang muslim. Tapi sudahkah amalan keislaman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah amalan kita ya, itu semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya wafatnya kita nanti, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sa'ad bin Mu'adz 6 tahun di dalam ya Islamnya. Beliau radhiyallahu anhu masuk Islam di usia 31 tahun dan wafat di usia 37 tahun ya. Masa keislamannya hanya 6 tahun, tapi ketika beliau wafat, dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz mampu menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi ya kisah yang juga menceritakan ya tentang wafatnya atau salah satu tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi SAW, menerima ruhnya Sa'ad bin Mu'adz dengan sebaik-baiknya penerimaan, yaitu ya di saat ini, memang riwayatnya berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan bahwa di saat wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, Nabi SAW sedang tidak ada di di tempat Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian ketika mendengar wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, maka kemudian Nabi SAW ya beranjak dari tempatnya menuju kepada tempat di mana Sa'ad bin Mu'adz ya meninggal. Dan Rasul SAW berjalan begitu cepat, seakan-akan ya seperti
lari. Bahkan ya para sahabat yang sedang berada bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengejar beliau itu sampai sandalnya lepas-lepas. Ya saking apa bahasa kita ini, saking tergesa-gesanya ya, saking tergesa-gesanya. Wahai Rasul, ada apa? Ya, engkau berjalan begitu cepat sampai ya sendalnya para sahabat ini pada lepas ya, saking tergesa-gesanya untuk mengejar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti ada suatu hal yang urgent ya, yang penting, yang ingin dicapai oleh atau dikejar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, aku tidak mau kehilangan sebuah momen ya di mana yang pertama kali memandikan ya jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad ya adalah para malaikat. Jadi Rasul SAW nggak mau ya ketinggalan seperti itu, nggak mau ketinggalan bahwa yang pertama kali memandikan itu pengennya Rasul SAW, tidak mau ketinggalan dengan para malaikat. Ya saking apanya seperti itu, saking dahsyatnya ya, dan ya tentu begitu mulianya Sa'ad bin Mu'ad sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada dua hal yang penting. Pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau ketinggalan dengan para malaikat untuk memandikan ya jenazah Sa'ad bin Mu'ad. Dan yang kedua yang jelas adalah apa? Berarti ya dari perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentu itu adalah sebuah wahyu. Para malaikat telah turun untuk mengurusi jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Ya begitu mulianya Sa'ad bin Mu'ad dalam keadaan wafatnya beliau radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bisa kemudian ya bersemangat seperti halnya Sa'ad bin Mu'ad, walaupun umurnya sebentar ya, tapi apa yang telah ia korbankan, apa yang telah ia berikan kepada Islam membuat ya kabar wafatnya beliau radhiyallahu anhu menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemirsa dan pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya kisah dari Sa'ad bin Mu'ad, dan ya tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah para sahabat ridwanullahu anhum jami'an. Baik ya, adapun nanti